Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bella Muktasida Salama dengan NIM 40. Saya mahasiswa dari UPN Veteran Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme pernafasan pada manusia. Sistem pernafasan pada manusia adalah sekumpulan organ yang terlibat dalam proses pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida dalam darah. Seseorang dapat dikatakan memiliki laju pernafasan normal apabila ia bernafas sebanyak 12-20 kali per menit dan berlangsung secara berkesinambungan. Sebelum mengetahui cara sistem pernafasan pada manusia, kita harus terlebih dahulu mengenali organ yang berperan pada sistem ini. Sistem pernafasan pada manusia terbagi menjadi dua, yaitu sistem pernafasan bagian atas dan sistem pernafasan bagian bawah. Sistem pernafasan bagian atas. Beberapa organ dalam sistem pernafasan bagian atas antara lain yaitu rongga hidung. Organ ini memiliki selaput lendir dan rambut-rambut halus yang berfungsi untuk menjebak partikel debu atau kotoran pada udara yang masuk ke hidung. Yang kedua yaitu sinus. Sinus adalah rongga berisi udara di dalam tulang kepala. Organ ini membantu mengatur suhu dan kelembapan udara yang Anda hirup. Organ ini memiliki peran dalam mengumpulkan udara yang masuk dari hidung atau mulut untuk diteruskan ke trakea. Yang selanjutnya yaitu laring. Laring adalah ruangan kecil sebelum trakea yang berisi pita suara. Selanjutnya yaitu ada sistem pernafasan bagian bawah. Beberapa organ dalam sistem pernafasan bagian bawah antara lain adalah organ ini merupakan jalan nafas utama menuju paru-paru yang terletak di tenggorokan, tepatnya di bawah laring. Selanjutnya yaitu ada bronkus kiri dan kanan. Bronkus kiri dan kanan adalah cabang dari trakea yang berfungsi untuk meneruskan udara ke paru-paru. Bronkus memiliki banyak cabang kecil di bawahnya. Cabang kecil bernama bronchiolus. Selanjutnya yaitu ada paru-paru. Paru-paru terdiri dari jutaan alveolus yang menerima udara dari bronchiolus dan bertugas sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya ada diafragma adalah otot pernafasan utama. Organ ini dapat berkontraksi dan rileks secara bergantian, sehingga membuat udara dapat masuk dan keluar dari paru-paru. Selanjutnya yaitu cara kerja sistem pernafasan. Kerja sistem pernafasan pada manusia melibatkan semua organ pernafasan. Organ-organ ini bekerja sama untuk membantu tubuh dalam pertukaran gas udara antara paru-paru atau alveolus dan juga pembuluh darah, yang kemudian akan disalurkan ke seluruh bagian tubuh atau dihembuskan ke udara. Berikut kita simak cara kerja sistem pernafasan pada manusia. Ketika Anda menarik nafas atau disebut juga dengan inspirasi atau inhalasi, diafragma dan otot-otot di antara tulang rusuk Anda akan berkontraksi dan meluaskan rongga dada, sehingga paru-paru bisa mengembang dan terisi udara. Udara masuk lewat hidung dan mulut dan melewati proses penyaringan partikel-partikel kecil oleh rambut-rambut hidung, lalu menuju ke trakea atau batang tenggorokan. Udara dari trakea masuk ke paru-paru melewati serangkaian cabang di paru-paru yang disebut dengan bronkus atau bronchiolus, kemudian berujung di alveolus. Ketika udara mencapai alveolus, terjadi proses pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida pada pembuluh darah kecil bernama kapiler. Oksigen yang masuk ke dalam kapiler kemudian menumpang sel darah merah menuju ke jantung untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Di saat yang bersamaan, karbon dioksida masuk ke kapiler ke rongga paru-paru. Setelah pertukaran oksigen dan karbon dioksida selesai, otot diafragma dan tulang rusuk kembali rileks dan rongga dada kembali seperti semula. Udara yang mengandung karbon dioksida pun terdorong dari alveolus menuju ke bronchiolus, bronkus, trakea hingga keluar melalui hidung. Selain berperan dalam pertukaran udara dan gas, sistem pernafasan juga berperan dalam memelihara dan menyeimbangkan kondisi di dalam tubuh agar tetap stabil.
Dalam istilah medis, kemampuan menyeimbangkan kondisi ini disebut homeostatis. Sistem pernafasan pada manusia memang tampak seperti hal yang sederhana, namun di balik masing-masing satu helaan dan hembusan nafas, terdapat kerjasama antara organ yang cukup rumit digunakan mendapatkan oksigen demi kelangsungan seluruh sistem dan dalam tubuh. Bila satu hal tidak bekerja dengan baik, fungsi sistem pernafasan secara keseluruhan juga bisa terganggu. Salah satu gangguan pernafasan yang berbahaya adalah asfiksia. Oleh sebab itu, kesehatan sistem pernafasan harus dijaga dengan baik, misalnya dengan berhenti merokok atau menghindari asap rokok dan rajin berolahraga. Jika Anda mengalami gejala adanya gangguan pada sistem pernafasan seperti sesak nafas atau batuk, apalagi yang sudah berlangsung lama, konsultasikan kondisi Anda ke dokter untuk mendapatkan pemeriksaan dan pengobatan yang aman. Sekian penjelasan sistem kerja pernafasan pada manusia dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.